pagi teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya. Semoga teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat selalu, amin ya. Oke, hari ini aku general reading lagi. Aku membacakan energi banyak orang, jadi bisa resonate, bisa juga tidak sama sekali. Ambil sisi positif dari pembacaan aku, buang negatifnya, kembalikan semua keputusan kepada hati nurani kalian. Dan tema readingan hari ini adalah kamu menjadi sorotan publik karena hal ini. Kamu menjadi sorotan publik karena hal ini. Oke, sekali lagi ini general reading bersifat umum, so bijak-bijaklah dalam menanggapi. Ambil sisi positif dari pembacaan aku, buang negatifnya, kembalikan semua keputusan kepada hati nurani kalian. Dan bagi teman-teman yang ingin personal reading, konsultasi secara pribadi, silakan hubungi nomor aku di deskripsi video di bawah. Oke. Kamu menjadi sorotan publik karena hal ini. Kamu menjadi sorotan publik karena hal ini. The Queen of the Light, Ratu Cahaya, pembawa cahaya, seorang light worker. Mungkin beberapa dari teman-teman, entah kalian sadari atau enggak, kenapa kamu menjadi sorotan publik sekarang? Ya, semua mata orang tertuju kepada kamu. Banyak orang memantau stalking sosial media kamu. Entah sosial media yang sering kamu pakai itu apa, entah kamu seorang selebgram, konten kreator TikTok, atau konten kreator yang lainnya, siapapun dari kalian di sini ya, karena kalian adalah pembawa cahaya. Pembawa cahaya itu artinya kalian selalu mungkin pekerjaan kalian ini ya, banyak orang-orang minta nasihat, minta pencerahan, motivasi dari kalian, karena kalian adalah seorang the healer, seorang penyembuh di sini. Cahaya yang kamu bawakan gitu ya. Dan aku rasakan beberapa dari teman-teman ini, kalian benar-benar bertransformasi total-totalan di sini, healing total-totalan. Mungkin kamu berbeda di 13 tahun atau 15 tahun yang lalu, atau di tahun 2013, di tahun 2015, sangat jauh banget perbedaan dengan diri kamu yang saat ini di 2025 ini, karena aku readingnya di 2025 bulan April ya. Artinya yang mungkin dulu kamu orangnya nggak sabaran, sekarang lebih sabar. Mungkin dulu kamu orangnya tidak spiritual, sekarang lebih spiritual, lebih intuisi, feeling kamu lebih tajam. Bahkan beberapa dari teman-teman yang penglihatan kamu lebih tajam. Kamu benar bertransformasi total-totalan. Ini yang menjadi sorotan publik sekarang. Semua mata orang tertuju kepada kamu ya, karena kamu benar-benar berubah. Kamu berbeda yang mereka kenal beberapa tahun yang lalu. Pembawa cahaya. Kamu sabar banget sekarang. Yang dulu ya nggak sabaran gitu. Kamu intuisi banget. Mungkin orang berbicara seperti itu ya. Kamu menjadi sorotan publik karena hal ini. Kamu menjadi sorotan publik karena hal ini. Kamu menjadi sorotan publik karena hal ini. Optimis. Kamu sangat-sangat optimis menjalani hidup ini. Sangat kreatif, penuh semangat, penuh percaya diri, agresif untuk melakukan sesuatu, dan sangat passion, sangat bergairah untuk melakukan sesuatu. Ya mungkin beberapa dari fire sign, Aries, Leo, dan Sagittarius, atau ya energi api di dalam diri kamu. Kamu sangat berani, penuh percaya diri, semangatnya itu luar biasa di sini. Itu yang aku rasakan. Ya, mungkin dulu kamu orangnya minderan, ya, pemalu, insecurean, sekarang lebih percaya diri. Gitu, lebih percaya diri, lebih semangat, lebih optimis gitu loh ya. Apalagi kamu menjadi sorotan publik karena hal ini. Kamu menjadi sorotan publik karena hal ini. Surrender to change. Kamu menyerah pada perubahan yang aku bilang. Kalian berubah total-totalan. Dan aku melihat di sini kalian bertransformasi total-totalan sekarang karena bantuan Tuhan, bantuan para malaikat, sehingga banyak sekali keajaiban, miracle, mujizat yang terjadi dalam hidup kalian. Ya, kamu menjadi lebih sabar, lebih intuisi, pembawa cahaya, lebih spiritual, lebih semangat, lebih optimis menjalani hidup ini karena bantuan Tuhan, pertolongan Tuhan, pertolongan para malaikat juga. Kamu menjadi seorang yang bijak bersayap. Mungkin sekarang lebih bijak, lebih dewasa, lebih sabar daripada sebelumnya. Ya, seperti itu ya.
Oke, kamu menjadi sorotan publik karena hal ini. Kamu menjadi sorotan publik karena hal ini. Kamu menjadi sorotan publik karena hal ini. Aku merasakan di sini ya. Kamu ini sekarang benar-benar berubah ya, bukan soal karakter aja atau kepribadian kamu. Aku melihat ya, mungkin dulu kehidupan kamu sangat glamor banget gitu, duniawi banget gitu, dan sekarang kamu menjadi sorotan publik karena kamu hidup sederhana, natural aja, sederhana gitu ya, praktis ya. Walaupun secara finansial kamu stabil atau mapan, kamu lebih memilih hidup sederhana. Mungkin beberapa dari teman-teman ini yang punya keterikatan khusus dengan alam, suka ke alam, atau punya mungkin rumahmu ya connect dengan alam, di pinggir sawah, di tengah-tengah sawah, di tepi hutan, di pinggir hutan gitu. Kayak apa ya, kamu menjadi sorotan publik karena melihat kamu itu kayak suka dengan kesederhanaan ya, melihat kamu yang connect dengan alam. Kamu tuh aku rasakan di sini ya, entah ini sudah terjadi sekarang atau kapan, kamu punya rumah yang suka koleksi rumah yang mungkin zaman-zaman dulu gitu ya, terbuat dari kayu dan kecil ya, connect dengan alam gitu ya. Itu yang kurasakan, suka bercocok tanaman, suka menanam sayur atau buah-buahan, beberapa yang resonate ya. Ya benar-benar kamu bertransformasi loh teman-teman. Kamu kaya akan spiritual ya, kaya akan materi juga ya, tapi kamu lebih memilih hidup sederhana. Yaitu ciri-ciri orang yang kaya akan spiritual. Kalau orang kaya akan spiritual yang sebenarnya, pasti dia ya kaya akan materi, tapi dia sederhana, natural aja gitu. Mungkin kamu nggak make up, tapi kamu cantik. Kalau kamu wanita tetap cantik gitu ya. Kamu nggak pakai apa-apa, skincarean, tapi kelihatan kayak cantik, natural dan awet muda gitu ya. Dan kamu menjadi sorotan publik juga karena aku melihat kamu tuh penuh penyayang ya. Mungkin beberapa dari teman-teman orang ini hangat ya, berteman dengan siapapun, tidak memandang bulu, bergaul dengan siapapun ya, tidak memandang entah itu kalangan atas, kalangan bawah, kalangan tengah ya. Kamu berbaur dengan siapapun, jiwa penyayang kamu strong di sini. Kamu sangat penuh cinta, penuh kasih sayang. Ya hangat ya, pembawa cahaya di sini ya. Pembawa cahaya itu ya yang aku bilang tadi itu, mungkin kamu banyak minta nasihat dari kamu. Kamu sering beri nasihat kepada orang yang mungkin di titik terendah, titik tersulit dalam hidupnya. Kamu selalu menginspirasi mereka, memotivasi mereka sehingga mereka bangkit dari keterpurukannya. Itu karena kamu ya seorang light worker ya, beberapa yang resonate di sini ya. Kamu adalah cahaya gitu ya. Kamu menjadi sorotan publik ya. Kamu ini punya tekad dan kemauan yang kuat ya, nggak pandang gender, entah kalian seorang wanita atau seorang pria yang nonton ini. Kamu tuh orangnya tidak gampang menyerah, ya. Kamu selalu ingin mencoba dan selalu ingin berusaha dan punya tekad dan kemauan yang kuat di sini. Ya, intinya yang kamu jalanin tuh ya ke jalan yang benar. Kamu terus berjalan ya, itu tidak mudah menyerah. Oke. Aku melihat juga di sini kamu menjadi sorotan publik ya, karena beberapa dari teman-teman dengan gambar burung hantu di sini ya. Kalian ini ya peka dengan mungkin keadaan di sekitar kamu, sangat intuisi, feelingnya tajam. Kamu bisa menerangi ya orang-orang yang dalam kegelapan, atau ya bisa melihat hal-hal dalam kegelapan, paham ya? Melihat hal-hal dalam kegelapan ya. Mungkin kalian seorang indigo, punya penglihatan yang tajam, intuisi yang tajam tadi, feeling yang tajam tadi, sehingga kamu bisa membaca perasaan orang lain, peka dengan keadaan di sekitar kamu gitu ya. Dan kamu menjadi
sorotan publik juga ya. Berapa dari teman-teman kamu mungkin lagi mempelajari hal-hal supranatural ya, mungkin seorang indigo tadi, atau mempelajari ilmu-ilmu spiritual yang tinggi ya, dimana kamu sangat intuisi. Yang aku bilang kamu benar-benar bertransformasi total-totalan. Di sini ada bulan ya, mungkin kalian dari Pisces, dari Cancer, dari Leo juga di sini ya. Pisces ini lambang bulan ini ya, intuisi ya, sangat spiritual. Walaupun orang-orang melihat kamu tuh sangat misterius, penuh rahasia dan susah ditebak gitu ya. Ya, entah kalian siapa di sini ya, coba komen di bawah, karena ini membaca energi banyak orang yang general reading bersifat umum ya. Entah kalian di sini adalah konten kreator supranatural, konten kreator seorang indigo, konten kreator pembaca tarot, konten kreator ya seorang penyembuh, seorang light worker, siapapun kalian, aku melihat kalian lagi mempelajari sesuatu yang kalian pelajari ini ya. Aku melihat ya, artinya ya memberi pencerahan ya kepada orang-orangnya dalam kegelapan, karena kalian adalah cahaya, kalian adalah matahari, kalian adalah bulan menerangi perjalanan orang-orang yang dalam kegelapan. Itu yang aku rasakan gitu ya. Entah kalian aktif di sosial media atau ya di dunia nyata, dunia offline ini, banyak orang-orang minta petunjuk, nasihat atau pencerahan dari kalian gitu ya. Seperti itu. Kartu selanjutnya, dan kamu menjadi sorotan publik karena hal ini. Kamu menjadi sorotan publik karena hal ini. Seintuisi ini, sespiritual ini, setenang ini kehidupan kamu, sesabar ini kehidupan kamu, dan tentunya kamu sudah rasakan pahit, manis, asam, asin, kecutnya kehidupan ini. Tentunya kamu pernah di titik terendah, tergelap dalam hidup kamu, dan kamu bisa wake up, kamu bisa bangkit ya, sendiri, solo, tanpa orang lain kecuali bantuan Tuhan dan para malaikat ya. Kamu bisa mengakhiri masa-masa yang penuh sulit banget, penuh tantangan banget, penuh rintangan banget, penuh penghambat banget dalam hidup kamu, dengan kekuatan doa kamu, dengan pertolongan Tuhan Yang Maha Esa dan para malaikat, kamu sampai di titik ini gitu loh. Kamu benar-benar bertransformasi di sini. Yang tentunya kamu pernah dalam kegelapan juga di beberapa tahun yang lalu, 13 tahun kah, 15 tahun yang lalu kah, atau tepatnya di tahun 2013, di tahun 2015, kamu di titik terendah ini, titik tergelap, tersulit banget, tapi kamu bisa bangkit, dan sekarang kamu bawa cahaya untuk membantu orang-orang yang pernah kamu ngalamin di beberapa tahun yang lalu, sehingga orang itu ya bangkit dari kegelapan itu. Inilah membuat kamu di sini ya menjadi sorotan publik. Apakah kalian sadari ya? Dan aku rasakan ya, entah kalian di sini siapa, apakah pembaca tarot seperti saya, hai, atau mentor spiritual lainnya, seorang indigo, mentor supranatural ya, seorang penyembuh seperti apa, karena lagi dan lagi ini general reading, energi banyak orang ya itu. Ya, dan aku melihat juga ya kalian menjadi sorotan publik juga karena ya mungkin cara bicara kalian ini lebih ya ada perubahan ya, mungkin lebih tegas, lebih detail, lebih to the point ya. Mungkin cara bicara kamu ya setajam silet sekarang, dan orang tuh takut ya ketika kamu berbicara ya mungkin kamu sekarang lebih penganalisis, lebih meneliti gitu ya. Kayak apa ya, ada perubahan di dalam diri kamu juga, dan orang-orang yang sudah lama mengenal kamu bahwa ya takut untuk berbicara atau berkomunikasi dengan kalian karena kalian sangat tegas. Kata-kata kalian tuh tajam banget, bisa menusuk hati kali ya. Seperti itu ya. Itu ya sangat tajam ya cara bicara kalian di sini. Tapi di balik itu ya kalian penuh kasih sayang gitu ya. Tapi kalian membicarakan ketegasan ini, membicarakan kata-kata yang sangat tajam ini ya mungkin untuk orang-orang yang mungkin yang menjolimi kamu gitu ya, untuk orang-orang tertentu aja yang menyakitin perasaan kamu gitu ya, gitu. Seperti itu yang aku rasakan juga ya. Oke, aku ambil kartu yang lainnya. Kamu menjadi sorotan publik karena hal ini. Tentunya orang-orang ini aku rasakan, tentunya orang yang mengenal kamu sudah lama ya.
ya aku melihat angka belasan ya, entah dari 13 sampai 16 gitu ya. Di tahun tersebut kalian mengalami tower moment, titik tersulit banget, terendah banget dalam hidup kalian. Kalian pernah mengalami kehancuran, mungkin yang sudah menikah pernah bercerai, pernah berpisah, divorce, pisah rumah, pisah ranjang bertahun-tahun, atau mengalami kebangkrutan, mengalami kegagalan dalam karir, dalam hal apapun. Kalian pernah titik terendah banget, tapi kalian bisa bangkit loh, bisa bangkit. Dan di sini juga menjadi sorotan publik juga ya, kamu sekarang itu mungkin membatasi diri dari orang-orang, atau beberapa nggak punya teman sama sekali, atau teman kamu bisa dihitung jari 1, 2, 3 aja. Kayak kamu menarik diri dari kebisingan gitu ya. Kamu suka dengan keheningan, ketenangan, ingin sendiri. Yang aku bilang tadi, mungkin rumah kamu sekarang ya di pinggir sawah, di tengah-tengah sawah. Suka dengan ketenangan, suka dengan keheningan di sini ya. Ya. Atau ya itu tadi, menarik diri dari keramaian. Hidup kamu sekarang tuh seperti pohon istirahat gitu ya, tenang, damai, hening. Ya. Ya karena kalian pembawa cahaya, mentor spiritual ya, beberapa aku melihat di sini. Kalian apa ya? Self discovery, penemuan diri di sini. Ya, kamu tidak suka dengan keberisikan. Ya, mungkin orang melihat kamu sekarang itu kayak bingung, aneh, manusia apalah, karena kamu nggak suka berteman, nggak suka dengan keberisikan, nggak suka dengan keributan. Kamu suka dengan hal-hal kayak tenang. Mungkin cuma mendengar suara alam, suara hewan, suara katak, suara burung, suara ayam, seperti itu ya. Hidup kamu tuh kayak tenang banget ya, tapi sekali bicara kamu tuh tajam gitu ya. Ya menjadi sorotan publik ya, karena sangat spiritual sih, itu yang aku rasakan di sini. Dan apalagi yang menjadi sorotan publik ya, kamu di sini adalah seorang penyihir ya. Bukan berarti dalam tanda kutip ya negatif, bukan ya. Seorang penyihir itu artinya mungkin banyak orang-orang tuh takut, segan dengan kalian. Mungkin dikirain kamu nih pakai inilah, pakai itulah ya, ternyata enggak gitu ya. Mungkin beberapa orang-orang mengira kamu itu si penyihir ya. Jangan-jangan kamu pakai magic ya, pakai inilah ya, ilmu ini sehingga kamu seperti ini ya, sehingga feeling kamu lebih tajam lah, lebih intuisi lah, penglihatan kamu lebih tajam. Jangan-jangan pakai ini. Enggak, itu penilaian beberapa orang ya. Ini bagi orang-orang yang tidak tahu tentang hal spiritual gitu ya. Mereka mengomentari kehidupan kamu ke hal negatif ini. Tapi kalau aku melihat the witch ini, kamu adalah seorang penyihir ya ke hal positif. Keajaiban yang terjadi dalam hidup kalian, mujizat yang terjadi dalam hidup kalian yang atas pertolongan Tuhan, pertolongan para malaikat, angel di sini. Makanya orang bilang kamu tuh ajaib sih, kamu tuh penyihir kah gitu ya. Karena banyak keajaiban dalam hidup kamu, dan kamu menjadi sorotan publik juga karena roda keberuntungan berpihak kepada kamu. Good fortune, kamu nasib baik gitu ya. Kayak takdir itu berpihak kepada kamu. Ini seperti kartu the wheel of fortune di sini ya. Ya, roda keberuntungan ada di dalam diri kalian ya. Ya, menjadi sorotan publik juga aku melihat ya, karena kalian di sini ada awal yang baru dalam hidup kalian, dan ini akhir dari penundaan. Mungkin beberapa dari teman-teman mengalami penolakan beberapa tahun yang lalu. Banyak sekali kegagalan yang terjadi dalam hidup kalian. Banyak sekali penolakan juga, banyak sekali penundaan yang terjadi dalam hidup kalian. Dan sekarang ada awal yang baru dalam hidup kalian, dan akhir dari penundaan. Ya, ada perubahan yang sangat positif yang tidak terduga dalam hidup kalian ya di sini. Mungkin beberapa dari teman-teman yang akan pindah rumah gitu ya, pindah ke kota A, ke pulau A, ke negara A gitu. Atau akhir-akhir ini atau ke depannya akan melakukan perjalanan jauh, traveling. Mungkin kalau kalian muslim ya, umroh atau naik haji, atau melakukan perjalanan jauh ya, traveling kemanapun di sini ya. Atau ada perjalanan yang baru, awal yang baru dalam hidup kalian. Dan tentunya kamu menjadi sorotan publik. Kamu nih banyak beban sih, banyak sekali beban di pundak kamu, tapi kamu kuat, kamu bisa lewatin, kamu bisa meringankan beban itu.
Mungkin beberapa kamu adalah tulang punggung di keluarga, anak pertama, anak satu-satunya, atau kamu adalah sebagai pemutus karma leluhur, generasi yang dipilih, jiwa yang terpilih untuk memutuskan karma leluhur. Karena aku melihat banyak sekali kegagalan, penundaan dalam hidup kamu, kehancuran demi kehancuran dalam hidup kamu, karena kamu adalah jiwa terpilih untuk memutuskan karma leluhurmu. Untuk aku lihat banyak beban tapi kamu kuat, banyak beban tapi kamu bisa meringankannya. Itu yang membuat orang itu kayak terkaget-kaget dengan diri kamu ini gitu loh. Ya, seperti itu. Ya, mungkin kalian di sini zodiak ketambahan ada Taurus, ada Scorpio, Aquarius, itu strong juga ya. Leo tadi, Cancer, Pisces, Virgo, itu strong banget. Virgo strong di sini. Mungkin Sun, Moon, Rising dan Venusnya kalian dari zodiak yang aku sebutkan tadi ya, atau ini cuman energi doang di sini. Oke, aku ambil beberapa kartu ya. Kamu menjadi sorotan publik karena hal ini. Kamu, aku melihat di sini beberapa dari teman-teman yang kamu punya aktivitas yang menyenangkan gitu ya, punya aktivitas yang menyenangkan, dan kamu selalu merayakan hidup kamu karena hidup kamu keberlimpahan, kemakmuran. Yang aku bilang, kamu kaya akan materi, kamu juga kaya akan material, sehingga kamu tidak duniawi gitu ya. Oke, energi Leo strong di sini. Kamu menjadi sorotan publik karena hal ini. Kamu mampu mensinkronkan sesuatu, sebab akibat yang aku rasakan di sini. Beberapa dari teman-teman yang resonate dari pembacaan aku, kamu adalah jiwa terpilih untuk memutuskan karma ya, karena ada terkait sebab akibat di sini, karma leluhur ya. Kamu punya kekuatan itu ya, kekuatan doa tentunya, dan pertolongan Tuhan tentunya, sehingga kamu bisa menyelesaikan karma leluhur ini gitu. Beberapa yang kurasakan seperti itu. Dan kamu menjadi sorotan publik juga karena kamu adalah Gaia's Garden, taman Gaia. Taman Gaia itu artinya apa yang kamu taburkan selama ini, sekarang kamu metik hasilnya. Taman Gaia ya artinya kamu hidupnya berkelimpahan. Mungkin kalian suka bercocok tanaman. Apa yang kamu tanam itu selalu berbuah, selalu bertumbuh. Atau kamu connect dengan alam, punya keterikatan khusus dengan alam, atau hidup kamu berkelimpahan. Ya, kamu penabur yang baik dan kamu metik hasil apa yang kamu taburkan gitu ya. Itu yang aku lihat di sini. Dan the Cheese Queen, Ratu Catur. Di sini energi feminimnya strong ya, bukan berarti yang nonton ini perempuan saja ya. Kalau kalian seorang pria nonton ini ya, energi feminim ilahi strong di dalam diri kalian gitu ya. Dan kenapa kamu menjadi sorotan publik? Karena kamu adalah seorang ratu catur, pintar menyusun strategi, pintar menyusun rencana. Kamu orang yang sangat confident banget, percaya diri dengan apapun rencana kamu, apapun strategi kamu. Ratu strategi bukan berarti banyak manipulatifnya atau tricky ya, itu beda. Ratu strategi itu ya artinya kamu pandai, pintar membuat planning, membuat perencanaan untuk jangka panjang atau untuk masa depan kamu. Hai Ratu Catur. Walaupun banyak beban di pundak kamu, tapi kamu bisa meringankan beban itu karena kamu adalah Ratu Catur gitu ya. Perubahan yang terjadi dalam hidup kamu seperti petir di siang bolong. Orang terkaget-kaget dengan perubahan kamu ini karena orang tidak menyangka-nyangka kamu seperti ini, terutama orang-orang terdekat yang mengenal kamu, yang mungkin sahabat terdekat, keluarga, teman gitu ya. Kayak perubahan kamu ini seperti petir gitu ya. Petir, datangnya petir kan tidak ada perjanjian gitu ya. Petir di siang bolong gitu perubahan yang terjadi dalam hidup kamu ya. Oke, mungkin itu saja. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman di luar sana. Bantu ke like, komen yang positif tentunya. Subscribe bagi teman-teman yang baru bergabung. Dadah.